Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Septiara Monika BP 18110043, Septia Akmonika Amnur Putri BP 18110067, Raihan Zen Putra BP 18110053, dan Sinti Husna Fadila BP 18110075 dengan materi akuntansi aset PSAK 16, 13, 19, dan 48. Baiklah, saya Septia Akmonika Amnur Putri, BP 18110067, akan menjelaskan mengenai akuntansi aset PSAK 16. PSAK 16 mengenai aset tetap. PSAK 16 paragraf 06 mendefinisikan aset tetap adalah aset berwujud yang 1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Pengakuan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya yang pertama, berkemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Baiklah, saya akan melanjutkan akuntansi aset PSAK 16. Pengukuran saat pengakuan aset tetap memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan, meliputi A. Harga perolehannya, B. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi, C. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Pengukuran setelah pengakuan entitas dapat memilih antara model biaya, yaitu setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, atau dengan metode revaluasi setelah pengakuan sebagai aset. Aset tetap yang dinilai wajar dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. PSAK 13 Properti Investasi. PSAK 13 tidak berlaku untuk hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Karena properti investasi adalah properti seperti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk 1. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, 2. Atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas. 2. Dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. PSAK 19 Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar sumber daya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset pada saat aset tersebut diakuisisi atau dibangun atau saat tersedia. Jika nilai tersebut diatribusikan pada aset ketika pengakuan awal sesuai dengan persyaratan PSAK. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika A. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis pada masa depan dari aset tersebut. B. Dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Baiklah, saya Sinti Husna Fadila dengan nomor BP 18110075 akan melanjutkan presentasi mengenai PSAK 19, aset tidak berwujud. Pada pengakuan beban,
Pengeluaran untuk aset tidak berwujud harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali A. Pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan ada pada paragraf 18-66. Selanjutnya B. Pos tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis yang berbentuk akuisisi dan tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Apabila demikian halnya, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi ada pada PSAK 22 Revisi 2009 Kombinasi Bisnis. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan. Entitas harus memilih baik model biaya pada atau model revaluasi pada sebagai kewajiban akuntansinya. Jika suatu aset tidak berwujud dicatat dengan menggunakan model revaluasi, semua aset lainnya dalam kelas tersebut harus dicatat dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak ada pasarnya aktif untuk aset tersebut. PSAK 48 penurunan nilai aset, ruang lingkup. Pernyataan diharapkan untuk akuntansi penurunan nilai aset semua aset kecuali A. Persediaan, B. Aset timbul dari kontraksi, C. Aset pajak tangguhan, D. Aset timbul dari imbalan kerja, E. Aset keuangan yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55 instrumen keuangan. Pengukuran dan pengukuran. F. Properti investasi yang diukur dari nilai wajar. G. Biaya akuisisi tangguhan aset tidak berwujud yang timbul dari hak konstruktual pengangguran berdasarkan kontraksi asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28 kontrak asuransi. Hak aset tidak lancar yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan. PSAK 48 penurunan nilai aset. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas harus mempertimbangkan minimum hal berikut ini. Informasi dari sumber eksternal. A. Selama proyek tersebut, nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan sebagai akibat perbelanjaan waktu yang memakai normal. B. Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar ekonomi atau luar lingkup terdapat entitas beroperasi atau di pasar aset dikaryakan bahwa berdampak merugikan terhadap entitas yang telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu terdekat. C. Suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut. D. Jumlah catatan aset neto entitas melebihi kapasitas pasarnya. Informasi dari sumber internal. A. Terdapat bukti mengenai kerusakan atau kerusakan fisik aset. B. Telah terjadinya atau akan terjadinya dalam waktu dekat perubahan signifikan yang terdapat merugikan sehubung dengan beberapa jumlah atau cara suatu aset diharapkan digunakan. C. Terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa terjadi kinerja ekonomi aset lebih buruk.